Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat kita pada hari ini, yaitu pelajaran kedua hari Senin tanggal 3 Juli 2023 dengan judul yaitu Penebus Mahal, Pengampunan Melimpah. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan, di sore ini kami kembali akan mempelajari akan pelajaran sekolah Sabat. Kiranya Roh Kudus-Mu akan mengurapi kami, agar kami dapat mengerti dan menghidupkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Yosudipuro dan cabang-cabang, begitu juga umat-umat Tuhan yang menangkap atau mengikuti akan ringkasan pelajaran sekolah Sabat pada hari ini. Nah, tema atau judul pelajaran sekolah Sabat kita di minggu ini yaitu rencana agung Allah yang berpusat pada Kristus. Dan judul hari ini itu Penebus Mahal, Pengampunan Melimpah. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada berapa ayat yang Bapak Ibu bisa membaca di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 7 dan ayat yang ke-8. Begitu juga Kolose pasal yang pertama ayat 13 dan ayat 14. Titus pasal yang kedua ayat 13 dan ayat 14, dan Ibrani pasal 9 ayat yang ke-15. Kalau kita memperhatikan pelajaran sekolah Sabat kita, dikatakan bahwa Paulus menggambarkan akan manusia berdosa seperti orang mati yang berjalan. Mati karena pelanggaran dan dosa-dosanya. Hidup seperti yang diperintahkan oleh iblis. Jadi ini adalah gambaran Paulus melihat akan kondisi daripada umat-umat Tuhan. Jadi walaupun mereka hidup secara jasmani, tetapi kehidupan mereka dipenuhi oleh karena pelanggaran, dan oleh karena mereka mengikuti atau diperintahkan oleh iblis. Manusia diperhamba oleh dosa dan iblis. Jadi seperti sudah dijerat oleh iblis dan tidak bisa keluar daripada jerat itu. Nah, saudara-saudaraku, apa yang dialami oleh saudara dan saya bila mana kita dibelenggu atau dijerat oleh kuasa daripada setan. Nah, saudara-saudaraku, manusia tidak memiliki kemampuan untuk keluar atau membebaskan diri dari perhambaan setan atau iblis ini. Dan sebagai umat Allah, di mana kita sebagai manusia sangat membutuhkan akan penyelamat, sangat membutuhkan akan juru selamat, agar kita boleh terlepas dari jerat iblis dan kita boleh selamat. Nah, saudara-saudaraku, Allah atau Bapa telah menyediakan melalui Yesus Kristus. Jadi walaupun kita terjerat oleh karena iblis, namun di mana Allah telah menyediakan jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Ini yang disebut kasih karunia. Saudara-saudaraku, oleh sebab itu kasih karunia itu
Tuhan atau Allah berikan dengan cuma-cuma. Oleh sebab itu jangan kita sia-siakan akan kasih karunia. Dalam kasih karunia Tuhan ada dua manusia terima. Yang pertama yaitu penebusan, ya, dan yang kedua yaitu pengampunan. Jadi dia telah menebus kita melalui kematian daripada Yesus, dan dia dapat menyucikan kita, mengampuni kita dari segala dosa. Penebusan berarti membeli kebebasan seorang hamba. Penebusan itu mahal harganya, yaitu kematian Yesus Kristus. Jadi kematian Yesus Kristus itu sangat mahal. Dia harus berkorban atau mengorbankan akan dirinya untuk menebus saudara dan saya. Dalam tebusan itu Bapa memberikan kepada manusia kebebasan dan martabat sehingga manusia menjadi manusia yang merdeka atau bebas. Manusia yang bebas, tentunya bebas dari perhambaan daripada dosa. Ditebus berarti diperlakukan sebagai pribadi, bukan objek, menjadi warga negara sorga. Kalau kita tidak ditebus dan kita tidak mendapatkan akan pengampunan, tentunya kita tidak menjadi warga sorga. Karena kita diikat atau dibelenggu, diperhamba oleh kuasa dosa. Tuhan tidak pernah membayar harga penebusan kepada iblis. Kristus menanggung sendiri harga dosa saudara dan saya sebagai manusia. Manusia juga dapat mendapatkan pengampunan melalui kasih karunia Tuhan. Bapa telah bertindak sebagai Bapa yang murah hati dengan kasih karunia-Nya yang sangat melimpah-limpah. Jadi kasih karunia Tuhan tidak terbatas, melimpah-limpah. Oleh sebab itu kita harus menyambut. Saudara-saudaraku, seperti tema kita sepanjang minggu ini, rencana agung Allah yang berpusat hanya kepada Kristus. Oleh sebab itu biarlah kita keluar daripada perhambaan dosa. Kita selalu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga kita boleh mendapatkan akan anugerah keselamatan yang bersumber dari Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.